Baik, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya memulai khotbah ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mulatuasi Indonesia Tumorang. Saya bersekolah di SMA N1 Teluk Jambe, kelas 12 IPS 2. Dan saya juga bergereja di HKBP Karawang, Resort Karawang yang berlokasi di Resinda. Hadirnya saya di dalam video ini, saya ingin berkhotbah mengenai Matius 5 ayat 16. Isinya apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, satu hal yang bisa kita ambil dari sini, supaya mereka demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yang satu hal yang bisa kita petik dari ini adalah pengaruh. Kita harus bisa menjadi pengaruh bagi orang di luar. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, pasti udah mainstream lah kita kalau disuruh pamer harta atau pamer kekayaan atau gimana. Tapi pernah nggak sih teman-teman pamer yang namanya firman Tuhan? Mungkin jika anak-anak muda yang menonton video ini mayoritas akan menjawab tidak. Cuman karena itu saya ingin menjelaskannya. Kali-kali bisa lah kita pamer firman Tuhan, jangan cuma pamer harta doang. Nah, mengenai ayat ini saya ingin menceritakan satu cerita. Itu cerita ketika saya pertama kali masuk SMA N1 Jambe, yaitu sekolah saya sekarang. Waktu itu bisa dibilang saya tuh anak yang pendiam ketika saya masuk ke sekolah itu. Kenapa bisa? Ya, saya waktu itu adalah pindahan dari dari SMP Yosudarso, yang dimana itu merupakan SMP swasta, dan saya pindah ke SMA negeri, yang dimana SMA negeri itu mayoritasnya itu agama Islam semua. Jadi saat itu masih kultur shock banget buat saya. Jadi kayak saya harus menyesuaikan terlebih dahulu di situ saya. Nah, tapi saya ingat satu hal, yaitu saya harus bisa memberikan pengaruh baik di sekolah itu. Jadi saya mulai kayak memberikan pengaruh baik seperti membantu teman, atau saya menjadi ketua eskul dan lain-lain, dan bisa memimpin serta tahu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman saya. Nah, sampai ada satu ketika saya udah kelas 11, ada tugas dari salah satu guru, disuruh memberikan impression kepada seseorang. Nah, jadi caranya tuh kita harus menuliskan nama kita di buku itu, dan buku itu kita operkan ke yang lain, dan yang lain menuliskan impression mereka kepada kita gitu. Nah, ketika saya melihat impression saya saat terhadap teman-teman saya benar-benar kaget, karena ternyata banyak yang bilang saya baik atau gimana, saya paling bisa diandalkan di kelas dan lain-lain. Dari situ saya mikir satu hal, wah ternyata seperti ini ya pengaruh firman Tuhan ketika saya lakukan kepada orang lain. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah kita tuh hamba Tuhan, dan kita juga menyerap firman-firmannya setiap minggu. Jadi tiap hari Minggu pasti kalau misalnya teman-teman di gereja, kita pasti menyerap firman Tuhan. Jadi ingat satu, kalau saya di gereja saya ada namanya epistel. Di akhir epistel pasti liturgis akan selalu mengatakan, demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Jadi berbahagialah. Jadi kita harus bisa berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, yaitu kita menerapkannya kepada sesama kita. Nggak usah lah sesama kita itu kayak harus yang satu agama dengan kita, nggak harus kayak gitu. Kita justru harus bisa menerapkan itu ke teman-teman kita yang berbeda ras, atau berbeda agama, atau berbeda etnis. Kenapa demikian? Seperti tadi ayatnya, kita harus bisa menjadi terang dunia di situ. Jadi terang dunia tuh tidak hanya mencakup pada orang-orang Kristen saja, tetapi kita harus bisa memberikan pengaruh baik kita terhadap orang sesama. Nah, jadi kalau bisa dibilang tuh ada satu hal juga dari itu, satu ayat yang saya tahu dari Keluaran 20 ayat 6, itu merupakan salah satu ayat dari perintah Allah, yaitu tetapi aku menunjukkan beribu-ribu menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku serta berpegang pada perintah-perintahku. Jadi perintah-perintah yang dimaksud ini firman Allah. Jadi kita harus bisa
menerapkan firman Tuhan ini kepada sesama kita, kepada teman-teman kita dan lain-lain. Jadi ya kita jadi tugas kita sebagai hamba Tuhan di sini adalah kita harus bisa menerapkan presensi kita mewakili nama Tuhan, yaitu mulai dari menunjukkan memberikan pengaruh baik terhadap nama Tuhan, serta kita harus bisa menerapkan hal itu sehingga kita bisa dikenali kepada terhadap orang-orang yang lain. Misalkan ketika satu orang Kristen memberikan pengaruh baik dan satu orang Kristen lain memberikan pengaruh lain, ketika yang terkena pengaruhnya itu saling bertemu, pasti akan tercipta satu statement dari mereka, yaitu wah, orang-orang Kristen tuh baik-baik ya. Nah itu jadi ketika kita mendengar kalimat itu, artinya kita berhasil memberikan pengaruh kepada sesama kita, baik yang berbeda agama atau berbeda etnis. Jadi jadi pesan akhir dari saya adalah mari kita sebarluaskan pengaruh kita, mulai dari menerapkan firman-firman kita kepada yang lain, dan kita tunjukkan bahwa ini loh orang Kristen. Orang Kristen tuh tidak hanya hal seperti itu, tapi orang Kristen bisa memberikan pengaruh baik. Mungkin segitu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga khotbah saya hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.